بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله غافر الذنوب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير دبر فأحكم التدبير وقدر وشاء وهو على كل شيء قدير من استرحمه فهو له راحم ومن استغاثه فهو له مغيث ومن استجاره فهو له مجير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد له ولا ند ولا زوجة ولا ولد له شهادة نسأل ربنا لنا ولكم بها يوم القيامة أن يجيرنا من نار السعير وأشهد أن سيدنا ونبينا ورسولنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم الهادي البشير والقمر المنير اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وبعد إخواتي وأخواتي الأحباء رحمني ورحمكم الله جميعا. Kembali kita membahas dalam kaji kita yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini dengan memasuki syarat sahnya salat di dalam kitab Sifatus Shalah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas berkaitan dengan terhindar dari kotoran dan najis. Artinya salah satu syarat salat kita dianggap sah adalah diri kita pun juga tempat kita sholat itu harus bersih dan terhindar dari yang namanya kotoran dan juga najis. Kotoran ini ada kotoran yang memang dimaklumi atau ma'fu, dimaafkan, ada yang tidak bisa dimaafkan. Kalau kotoran yang bisa dimaafkan, maka itu tidak menjadi satu masalah yang besar. Tapi kalau kotoran yang tidak bisa dimaafkan, yang itu bersifat najis, seperti kotoran hewan yang darahnya mengalir, atau kotoran-kotoran yang dianggap najis lainnya, maka kalau pakaian kita atau diri kita terdapat kotoran tersebut, atau tempat kita terdapat kotoran tersebut, maka sholat kita dianggap tidak sah dan harus diulangi kembali. Asy-Syaikh rahimahullahu ta'ala menuliskan asy-syartus tsalits ijtinab an-najasah. Syarat yang ketiga adalah menjauhi atau terhindar dari najis. Alla yakuna fi thawbika najasah. Jangan sampai di pakaian yang kita pakai, entah itu peci, kopiah, baju, celana, atau perempuan itu mukenanya, wala fi badanika, pun juga dalam badan kita, najasah, tidak boleh ada najis. Wala fil buq'ati allati tusalli 'alaiha najasah. Bahkan tempat sholat kita ini pun tidak boleh ada najis, artinya harus bersih dan suci. Idzan fajtinabun najasa fi thalathati mawadhi' al-badanu wath-thiyabu wal-buq'ah. Jadi yang namanya bersih dan suci itu terhindar atau bersih dan suci itu terdapat dalam tiga hal, yaitu bersih di badan kita, kemudian bersih di pakaian kita,
pun juga bersih di tempat sholat kita. Makanya penting bagi kita itu kalau kita mau sholat, perhatikan 3 hal ini. Apakah pakaian kita sudah bersih, tidak ada najisnya? Yang kedua, apakah badan kita itu sudah bersih, tidak ada lagi najis? Yang ketiga adalah apakah tempat sholat kita itu bersih, terhindar dari najis? Ini yang perlu kita perhatikan. Tapi sayangnya banyak dari kita yang lalai dengan masalah bersih ini atau kebersihan ini sebelum kita sholat. Kenapa hal ini terjadi? Karena sebagian dari kita menganggap yang namanya sholat itu adalah kewajiban, yang penting dikerjakan. Selesai dikerjakan ya sudah selesai, bukan dianggap sebagai satu ibadah, yaitu penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang akhirnya imanlah yang membedakan seorang dengan yang lainnya dalam masalah sholat. Kalau kita melihat sekarang dan kita mengintrospeksi diri kita, kalau kita mau pergi ke kondangan, kita diundang, anggaplah undangan pernikahan. Apakah kita akan berpakaian biasa-biasa saja? Jujur, tidak. Mesti kita akan pakai pakaian yang paling bagus, paling rapi. Betul kan Pak? Baik, yang kedua, kalau kita mau pergi ke undangan pernikahan atau kondangan, itu mungkin gak kita dalam kondisi keringetan? Mungkin gak itu? Mungkin? Gak mungkin. Mesti kita harus bersih-bersih dulu. Betul kan? Yang ketiga, mungkin gak kalau kita itu pergi kondangan dengan pakaian yang kotor? Jangan yang najis deh, tapi yang kotor saja. Mungkin gak kira-kira? Tidak mungkin. Karena apa? Tanda kutip kita malu. Kalau orang melihat kita pergi kondangan itu berantakan, atau kita diundang untuk acara-acara penting, yang dimana acara itu banyak pejabat, banyak orang-orang besar. Mungkin gak kita pakai pakaian yang biasa-biasa aja? Mungkin gak kita itu gak mandi? Mungkin gak kita itu berpakaian dengan pakaian yang tidak bersih? Mungkin gak? Tidak mungkin. Itu sudah menjadi logika dan kebiasaan kita semua. Tapi sayangnya, apa yang kita terapkan dengan kondisi seperti itu tidak kita terapkan dalam ibadah kita. Pertanyaan ana, lebih penting mana? Berjumpa dengan manusia atau berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Nah, pasti dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tayyib, lebih penting mana? Lebih baik mana? Penilaian manusia atau penilaian Allah Subhanahu wa ta'ala? Mana yang kita perlu ambil di sini? Pasti penilaian Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kenapa kalau kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam sholat kita, kondisi kita tidak bisa sebaik kondisi kita ketika bertemu dengan manusia? Kenapa? Berarti kita masih mengedepankan ego kita untuk dunia kita, bukan akhirat kita. Na'udzubillah min dzalik. Berapa banyak orang itu yang dia sholat masih dalam kondisi berkeringat? Berapa banyak? Ada mereka-mereka yang main futsal, main basket. Ketika masuk waktu Isya contohnya, mereka cuman pergi ke mana? Ke kamar mandi, buang air, ya, bersuci, kemudian wudu,
kemudian pakai sarung dan sholat. Sah nggak sholatnya? Sah. Tapi beretikakah dia kepada Allah? Beradabkah dia kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Sholatnya sah, Allah berikan pahala, iya. Tapi kenapa ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak berusaha untuk berjumpa dengan kondisi yang terbaik? Kenapa? Tapi giliran kita berjumpa dengan manusia, berjumpa dengan orang-orang yang mereka sama dengan kita sebenarnya. Secara kedudukan mereka dan kita itu adalah sama-sama hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang membedakan adalah takwa. Bisa jadi kita lebih bertakwa dibandingkan mereka, tapi kita berusaha untuk mendapatkan penilaian dari mereka. Kita berusaha untuk mendapatkan pujian dari mereka. Tapi giliran berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, kita biasa-biasa aja. Dan itu banyak terjadi dan ada di dalam diri kita. Maka mulai saat ini kita harus merubah. Kita siapkan baju sholat kita yang khusus. Kalau kita mau sholat, usahakan sholatnya kita dalam kondisi yang terbaik. Nah, kalau kita bisa memakai pakaian yang rapi untuk pergi kondangan, untuk pergi acara seminar, kita sampai menyetrika dan lain sebagainya, kenapa kita tidak bisa menyiapkan pakaian terbaik kita yang bersih dan rapi ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala? Makanya penampilan seseorang di dalam sholatnya itu bisa menunjukkan keimanannya juga. Ya, kenapa Anda katakan seperti itu? Karena yang namanya iman itu hal yang tidak terlihat. Menyembah sesuatu yang tidak terlihat Allah Subhanahu wa taala. Yang artinya penilaian Allah Subhanahu wa taala kita tidak tahu. Tapi karena kita beriman, kita yakini bahwa Allah taala itu pasti memberikan penilaian terbaik untuk kita. Bisa kita lihat dari pakaiannya. Kalau seorang itu senantiasa menjaga penampilannya ketika sholat, rapih pakaiannya, baik penampilannya, maka bisa kita katakan iman dia lebih tinggi daripada kita. Karena apa? Untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala saja dia berusaha memberikan yang terbaik. Dan ketika dia berangkat ke suatu acara hajatan yang dia diundang atau ke acara-acara formal lainnya dengan pakaian yang bersih dan rapi, kita katakan itu hal yang biasa buat dia. Kenapa? Karena berjumpa dengan Allah saja dia itu sangat-sangat luar biasa. Berjumpa dengan manusia itu biasa buat dia, sangatlah biasa. Nah, maka inilah sempurnanya Islam. Sempurnanya Islam ini memperhatikan detail untuk ibadah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya itu mementingkan dan memperhatikan yang namanya kebersihan dan juga kesucian. Jadi kita berusaha sebelum kita berangkat sholat, kita bersihkan dulu diri kita. Kita sucikan dulu diri kita, pun juga pakaian kita. Waddalilu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, yang pernah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, ketika Nabi SAW itu didatangi oleh seorang dan diberikan utiya bisibyan, ya, diberikan kepadanya seorang anak kecil, lam yuftom, yang dia itu belum disapih, dan dia itu masih meminum ASI, jadi belum memakan apapun selain ASI. Fabala ala thawbihi fada'a bima'in fa'atba'ahu iya. Dan Nabi SAW pun pakaiannya terkena air kencing anak bayi tersebut yang dia belum makan, masih dengan ASI eksklusifnya. Dan ketika Nabi SAW itu terkena air kencing anak tadi, Nabi SAW minta untuk diberikan air, dan Nabi SAW pun memercikkan. Artinya tidak mencuci secara berat, biasa-biasa saja. Karena apa? Masih dianggap sebagai najis yang mukhaffafah.
najis yang ringan. Nah, kemudian dalil yang lainnya dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, qala bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bi ashabihi idh khala'a na'laihi fa wada'ahuma an yasari. Ketika Nabi SAW itu salat bersama para sahabatnya, Nabi SAW itu melepas sendalnya dan meletakkannya di sebelah kiri. Pernah kita bahas pada pertemuan bulan lalu bahwa Nabi SAW itu ketika sholat menggunakan terompahnya, karena masjid zaman dulu beda dengan zaman sekarang. Masjid zaman dulu itu tidak dengan melantaikan pasir. Kalau sekarang kan sudah masya Allah, sudah pakai lantai, marmer, dikarpetin dan lain sebagainya. Jadi nggak perlu pakai sendal. Tapi zaman dulu pakai sendal. Dan Nabi SAW itu ya melepas sendalnya dan meletakkannya di sebelah kiri. Falamma ra'a dzalikal qaum alqaw ni'alahum. Nah, para sahabat radhiyallahu taala anhum ketika melihat Nabi SAW itu meletakkan sendalnya di sebelah kirinya, maka mereka pun juga melepas sendalnya dan dilemparkan ke arah lain. Falamma qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam itu selesai dari salatahu, dia mengatakan, "Ma hamalakum ala ilqa'i ni'alikum?" Apa yang membuat kalian itu membuang sendal-sendal kalian? Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum mengatakan, "Ra'ainaka alqaita na'alaika fa alqaina ni'alana." Kami melihat engkau ya Rasulullah itu meletakkan sendalmu, maka kami juga ikut-ikutan. Begitulah para sahabat Nabi SAW itu mengikuti tata cara apapun yang dikerjakan dan dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Berusaha untuk mengikuti beliau. Kemudian, nah ini penting, Nabi SAW pun menjelaskan kepada mereka. Jadi dari sini juga kita perlu pelajari dan pahami bahwa penting bagi kita itu untuk menjelaskan kepada orang lain supaya tidak salah faham. Terkadang kita ini memberikan satu statement kepada orang lain yang orang lain pun bingung, tapi kita tidak menjelaskan apa masalahnya. Di sini Nabi SAW ketika meletakkan sendalnya di sebelah kirinya diikuti oleh para sahabat. Nabi pun mengatakan, "Kenapa kalian seperti itu?" Mereka mengatakan, "Kami melihat engkau ya Rasulullah, kami ikuti itu." Maka Nabi SAW menjelaskan, "Inna Jibril alaihi salam atani fa akhbarani anna fihi ma qadara." Sungguhnya malaikat Jibril alaihi salatu wassalam mendatangiku dan menyampaikan kepadaku bahwa di kedua sendalku tersebut ada kotoran. Makanya Nabi SAW letakkan sendalnya, tidak dipakai, diletakkan di sebelah kirinya. Wa qala idza jaa ahadukum ilal masjid falyanzur fa in ra'a fi na'laihi qadaran aw adan falyamsahhu wal yusalli fihima. Apabila salah seorang di antara kita berangkat sholat, maka perhatikanlah sendalnya. Kalau seandainya di sendal tersebut ada kotoran, maka bersihkan. Selesai dibersihkan baru pakai lagi. Ini juga menjadi satu kebiasaan. Kapan? Yaitu ketika sholat Idul Fitri atau Idul Adha, yang biasanya dikerjakan di lapangan. Ya, ada beberapa orang itu yang dia membuang sendalnya jauh-jauh, karena biasanya tuh lapangan itu sudah tersedia karpet biasanya. Padahal nggak ada masalah kalau sendalnya ditaruh di mana, di depannya atau di sampingnya. Tapi perlu diperhatikan, adakah kotoran di situ? Jangan sampai sendalnya itu ada kotoran dan kotorannya menyebabkan bau, terganggulah orang sholat di situ. Nah ini penting bagi kita untuk mengecek semuanya. Nah, ini berkaitan dengan suci atau bersih dari sesuatu yang kita pakai. Dan
kalau sendal itu ada najis dan sendal itu dipakai ketika sholat, harus dibersihkan terlebih dahulu, pun juga badan kita serta pakaian kita. Nah, ya makanya kalau kita mau sholat, cek dulu ini baju kotor atau tidak, terkena najis atau tidak. Atau biasanya kita yang punya anak-anak kecil, yang kita gendong mereka, itu cek dulu terkena najis atau tidak. Ustadz, ana ragu. Kalau ragu, ya pilihannya dua. Segera yakin dengan pilihannya, bersih atau tidak, atau tinggalkan saja, ganti pakaian tersebut, biar kita tidak ragu-ragu, tidak ada was-was di situ. Nah, kemudian ada masalah lain yang ini biasanya berkaitan dengan orang tua yang membawa anak-anaknya ke masjid, atau ibu-ibu yang sholat di rumah punya anak bayi yang masih pakai pampers. Pertanyaannya, apa hukumnya seseorang menggendong anaknya ketika sholat? Boleh tidak? Boleh. Boleh. Nabi kita Muhammad SAW itu pernah menggendong cucunya, sebagaimana sahabi Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu meriwayatkan, beliau pernah melihat Nabi SAW itu menggendong cucunya bernama Umamah binti Abil As, yang dimana Umamah ini adalah anak dari Zainab. Zainab adalah anak dari Rasulullah SAW. Nabi SAW menggendong cucunya, bukan hanya Al Hasan dan Al Husain saja radhiyallahu taala anhuma, tapi juga Umamah radhiyallahu taala anha digendong. Dan apabila fa idza raka'a wada'aha. Nah, ini tata cara mengasuh bayi ketika sholat. Baik. Di sini Nabi SAW ketika berdiri digendonglah cucunya Umamah tersebut. Setelah atau ketika Nabi SAW itu rukuk, Umamah diletakkan di tempat sujud, diletakkan. Wa idza rafa'a minas sujud a'adaha. Ketika Nabi SAW bangkit dari sujud untuk berdiri ke rakaat berikutnya, digendong lagi cucunya tersebut. Artinya seorang yang menggendong anaknya ketika sholat tidak membatalkan sholatnya. Ustaz, tapi kan itu sudah banyak gerakan-gerakannya. Tidak ada masalah. Dan tidak atau belum pernah kita mendapatkan satu dalil yang mengatakan lebih dari 3 gerakan itu batal. Tapi kita diajarkan seperti itu, betul ya? Iya. Artinya kalau seorang itu sholat lebih dari 3 gerakan dia, selain gerakan sholatnya, batal sholatnya, betul nggak Pak? Iya. Kita katakan itu tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya. Bahkan ada yang mencontohkan dulu salah seorang Ustadz Ana ketika membahas ini, beliau mengatakan kalau kita gigit nyamuk, ya tepok sekali, garuk sekali, berarti udah 2 kali, udah cukup. Kayak gitu. Ya enggak. Ya, gerakan yang membatalkan itu kalau gerakannya sangat-sangat berlebihan dan menghilangkan kekhusyuan. Nabi SAW itu menggendong cucunya. Kira-kira berapa gerakan itu? Coba berapa gerakan? Menggendong cucunya. Ketika rukuk ditaruh, ketika berdiri angkat lagi, ketika rukuk ditaruh. Coba berapa kali gerakan itu? Banyak tidak? Banyak. Tapi apakah Nabi SAW membatalkan sholatnya? Atau sholatnya tidak sah? Tidak. Sholatnya tetap sah dan tidak batal. Nah, namun jangan kita memahami hadis ini, oh yaudah kalau begitu kita gendong aja anak kita. Enggak seperti itu. Kalau anak kita anteng, bisa ditaruh bawah, ya taruh aja dia di bawah. Ya, taruh saja dia di bawah. Seperti itu. Jadi kita bisa sholat dengan tenang.
kemudian kita bisa ruku', bisa sujud dengan tenang. Tapi kalau sekiranya anaknya itu nggak tenang, ya sudah gendong. Ketika ruku' ditaruh, sujud pun ditaruh, nanti mau berdiri gendong lagi. Nah, kita juga mendapatkan sebagian ibu-ibu itu yang mereka kalau anaknya nangis, ya udah dibiarin nangis begitu aja. Betul nggak, Ustaz? Betul, Ustaz ya? Betul, Pak ya? Akhirnya anaknya dibiarin nangis. Tidak boleh seperti itu. Karena kan kalau dia nangis mengganggu orang lain. Maka apa solusinya? Solusinya adalah gendong dia. Gendong. Kita itu boleh, contoh nih, kita punya anak-anak yang lari-lari, kita tahan dia, boleh, tidak ada masalah. Karena apa? Supaya tidak mengganggu. Nah, berarti Ustadz lebih baik kita gak usah bawa anak kita pergi ke masjid. Nah, ini juga yang sebagian kita salah kaprah. Sebagian kita itu ingin mengajarkan anak-anak kita sholat. Akhirnya anak berusia 3 tahun yang dia udah bisa jalan, bisa lari, diajak ke masjid. Buat apa natanya? Kalau memang dia bisa anteng, silahkan. Tapi kalau dia tidak bisa anteng, jangan diajak. Usia berapa tahun anak itu boleh atau diperintahkan untuk sholat? Diajak untuk sholat. Berapa tahun? 7 tahun. 7 tahun. Kalau kita memang ingin mengajarkan dia pelan-pelan, oke, usia 5-6 tahun kita ajak dia ke masjid. Kita kasih tahu dia baik-baik, supaya dia gak kemana-mana, tidak lari-larian. Harus diajarkan. Sebagian orang tua tuh membiarkan anak-anaknya lari-lari. Setelah sholat dibiarin tuh anaknya lari-lari. Yang lebih parah lagi apa? Yang lebih parah lagi ada orang tua yang pengen anaknya sholat, tapi dianya gak sholat. Akhirnya apa? Anaknya ke masjid, bapaknya di mana? Di rumah nonton TV. Ada nggak yang begitu? Ada. Akhirnya pihak DKM bingung, ini anak siapa? Ya, mau dimarahin bapaknya nggak ada, mau ditegur entah kemana bapaknya. Akhirnya apa? Disamperin ke rumahnya kan? Seperti itu. Dan muncullah ntar statement, masjid tidak ramah anak. Jangan kita menilai dan menjudge bahwasanya masjid tidak ramah anak. Bukan seperti itu. Jangan salahkan pihak DKM yang terkadang mereka itu membuat anak-anak dilarang sholat. Karena apa? Karena mereka sendiri tidak bisa diatur. Namanya juga anak-anak. Namanya juga anak-anak. Sedangkan anak-anak itu ketika sholat, tanggung jawab siapa? Tanggung jawab orang tuanya apa DKM masjid? Orang tuanya. Jangan kita memfitnah masjid tidak ramah anak. Pihak DKM sudah berusaha mengajarkan kepada mereka. Tentu orang tuanya lah yang seharusnya apa? Lebih banyak perannya. Ini sedikit kita keluar dari pembahasan. Contoh masalah pesantren, yang dimana banyak orang tua itu yang memasukkan anaknya ke pesantren bukan karena pendidikannya saja, tapi karena ingin menitipkan anaknya di sana. Bahkan di zamannya Ana, waktu jadi santri, itu tahun 2001 sampai tahun 2007, itu ada statement mahat atau pesantren dibilang sebagai apa? Penjara suci. Jadi anak-anak itu seakan-akan dia itu sudah berbuat salah dimasukkan ke pesantren. Biar nanti dia apa? Dilatih, dididik di sana dan sebagainya. Nah, masalah berikutnya, ketika seorang anak itu masuk ke pesantren, dia Masya Allah, sholatnya tepat waktu, ngajinya rajin, Masya Allah. Kemudian ketika di rumah, anaknya gak ke masjid. Apa kata orang tuanya? Kamu belajar apa di pesantren? Dan pesantren pun disalahkan. Kalian gimana sih? Kok anak saya di rumah malah sholatnya di rumah gak di masjid? Yang salah siapa di sini? Siapa yang salah di sini? Orang tuanya. Ketika mereka sekolah pesantren, maka pihak pesantren lah yang akan mengajarkan mereka, mendidik mereka. Pihak pesantren punya aturan, gak sholat ada hukuman, begitu saja tanpa adanya hukuman. Yang akhirnya apa? Membuat mereka malas.
Dan ketika mereka malas, kita salahkan mana? Pihak sekolahnya, pihak pesantrennya. Enggak seperti itu. Pihak orang tua pun juga punya peran, bahkan lebih penting dibandingkan dengan pihak sekolah atau pesantren. Bahkan ketika anak itu di pesantren atau di sekolah atau yang berasrama, pihak orang tua tuh jangan cuman mendiamkan saja mereka di sana. Hubungi mereka, telepon mereka. Seminggu sekali, seminggu 2 kali, tanya mereka ada masalah apa di sana, gimana pelajarannya, ada perhatian dari kita. Atau kadang konsultasi dengan pihak pesantren, gimana anak saya, sampaikan baik-baik. Nah, jadi berkaitan dengan anak berada di masjid itu adalah tanggung jawab orang tuanya. Kalau orang tuanya ingin anaknya sholat, ya dia ikut sholat dong. Dan dia menjaga anaknya di situ. Makanya anak tuh sangat senang ketika ada orang tua yang peka di dalam masjid terhadap anaknya. Dia sholatnya di mana? Di ujung. Supaya apa? Anak-anaknya gak mengganggu sholat. Anak apresiasi betul orang tua seperti itu. Dia ingin mengajarkan anaknya sholat, dia sholat di masjid dan dia jaga. Nah, balik ke masalah ini. Jadi kita itu ketika membawa anak kecil, walaupun masih bayi sekalipun, itu boleh. Dengan catatan kita jaga dia. Mau itu anaknya sama bapaknya atau sama ibunya, dijaga. Anaknya nangis, digendong. Naam, digendong. Taib. Tapi bagaimana sekiranya anak itu memakai pampers? Tapi afwan, sebelum kita bahas itu, ana ingin sampaikan, ulama Malikiyah, ulama yang bermadzhab Maliki, mereka itu membolehkan membawa atau menggendong anak ketika sholat sunnah, tapi tidak dengan sholat wajib. Ya, ini adalah ijtihad dari mereka. Nah, kenapa? Menganggap bahwasanya sholat sunnah itu ya sudah, tidak hukumnya wajib, lebih ringan dibandingkan dengan sholat wajib. Maka dia boleh memperbanyak gerakan. Tapi ini pendapat yang tidak kuat. Yang pendapatnya tidak kuat. Nah, kemudian bagaimana kalau anak kecil tersebut, anak bayi itu memakai pampers? Yang pampers itu kadang kita tahu pampers itu bersih, kadang kita tahu kotor. Kadang kita menganggap itu kotor padahal bersih. Kadang kita anggap itu bersih padahal kotor. Ada kan pampers itu yang bisa menampung berapa kali ya pipisnya anak kecil? Kalau masih pipis sekali gak kecium baunya. Taib. Nah, bagaimana hukumnya? Bagaimana hukumnya kita membawa anak bayi yang dia ya belum paham apa-apa dan masih memakai pampers? Dalam masalah ini itu ada 2 pendapat ulama. Nah, dalam masalah 2 pendapat ulama. Yang pertama yaitu mereka mengatakan bahwa sholatnya tetap sah. Sholatnya tetap sah. Nah, kenapa? Ya karena anak bayi itu masih memakai pampers dan kotoran tidak kemana-mana. Paham sampai sini? Tapi sebagian besar ulama, khususnya bermadzhab Hanabilah, itu mengatakan bahwa sholatnya itu tidak sah alias batal. Karena apa? Di situ dia menggendong anak yang anak itu sudah keluar najisnya atau kotorannya. Nah, Syekh bin Baz rahimahullahu taala itu pernah ditanya tentang masalah ini. Beliau mengatakan, "Idza kana fiha adzan la tahmiliha." Kalau memang kita tahu di situ atau dalam pampersnya sudah ada kotoran, jangan digendong anak itu. Amma idza kanat nadhifah fala ba'sa.
Kalau bersih nggak ada masalah, tidak ada masalah. Nah, walaupun memang di sini ada ikhtilaf di antara para ulama, ya, bahkan Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala tetap membenarkan dan mensahkan sholatnya seseorang ketika menggendong anak yang memakai pampers dan di pampersnya ada kotorannya. Beliau mengatakan as-sholatu shahihah, sholatnya itu sah. Tapi tetap ujung-ujungnya apa? Al-aula adamu hamlih, lebih baik jangan digendong. Jadi Pak, Bu, kalau kita ingin membawa anak kita yang masih kecil itu ke masjid, atau anak itu ibu-ibu ya, anaknya di rumah sholat dekat dengan dia, kalau dia pengen menjaga supaya anaknya kemana-mana, ya pastikan dulu pampersnya masih bersih. Walaupun sholatnya sah, tapi paling tidak kita menjaga kebersihan. Jangan sampai najisnya isi pampers tersebut tercium oleh kita, akhirnya sholat kita terganggu. Paham sampai sini insyaallah? Nah, jadi ya, walaupun ada ikhtilaf, ada yang mengatakan sholatnya sah, ada yang mengatakan sholatnya tidak sah, tetap lebih baik untuk tidak digendong ketika anak itu ya sudah buang hajatnya di dalam pampersnya tersebut. Baik. Itu berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan suci dari najis untuk pakaian kita dan diri kita. Adapun suci dan bersihnya tempat sholat kita, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 26, "Wa tahhir baitiya lit-ta'ifina wal qa'imina war ruk'is sujud." Dan bersihkanlah rumahku, rumah Allah Subhanahu wa taala, bagi mereka-mereka yang akan tawaf dan mereka-mereka yang ingin mendirikan salat, rukuk dan juga sujudnya. Pun juga dalam satu hadis, adzan dulu. Taib. Dalam satu hadis riwayat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Bainama nahnu fil masjidi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idz jaa'a Arabiyyun." Ketika kami duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di masjid, datanglah seorang Arabi. Arabi itu Arab Badui. Orang-orang Arab Badui ini itu tipikalnya sangat berbeda dengan orang-orang biasa. Orang Arab Badui itu mereka suka seenaknya saja, ya, dan mereka kadang tidak mengetahui aturan-aturan. Makanya Anda pernah menemani tamu yang dikatakan bahwa beliau itu Badu, ya, seorang Badui. Itu sampai ke hotel saja dia bawa peralatan masak, ya. Sampai dulu minta sama Ana mau ketemu dengan duta besar Saudi katanya. Ya itu biasalah ya. Nah, orang-orang Arab Badui yang sekarang masih ada sampai sekarang, mereka tuh tinggalnya di gurun pasir di Saudi sana. Mereka biasa dengan peradaban mereka sendirilah. Nah, orang Arab Badui ini dia masuk ke masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam dan buang air kecil di dalam masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, itu. Mereka tuh kadang tidak paham aturan. Makanya kalau kita mendengar hadis-hadis yang di dalamnya ada Arabi, orang-orang Arab Badui, kita akan melihat kelakuan-kelakuan mereka yang aneh, tidak biasa. Ya. Itu hal yang wajar. Di kita pun juga ada seperti itu. Ada yang mereka itu tidak paham dengan aturan, ya semaunya saja. Nah, orang Arab Badui ini masuk ke masjid, pergi ke satu sisi dan dia buang air kecil di situ. Faqala ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka para sahabat Nabi SAW pun ketika melihat ada orang Arab Badui tadi buang air kecil di dalam masjid sembarangan, maka mereka pun mengusirnya. Mah, pergi. Ya kan mereka sudah paham, ini masjid. Kok malah dipakai untuk buang air kecil? Kalau kita kan sudah ada toilet. Nah,
Jadi ngapain? Nah, mereka khawatir kalau makin lama dia buang air kecilnya, makin banyak lagi najisnya. Seperti itu, lebih baik dihentikan, usir aja dia sampai biar dia keluar langsung. Tapi bagaimana Nabi SAW? Beliau mengatakan la tuzrimuhu da'uh. Beliau mengatakan apa? Dah, jangan usir dia. Biarkan dia itu menyelesaikan hajatnya. Baik. Kenapa? Karena Nabi SAW tahu ini orang Arab Badui, di tengah-tengah pipisnya dia, kalau diusir kira-kira makin melebar gak kemana-mana. Orang tuh mungkin gak pipis tuh stop langsung, bisa gak kira-kira? Susah kan? Ya, nggak mungkin lah. Kalau kita tuh biasanya lagi buang air kecil, maaf ya, dipanggil orang, paling bilang sebentar, ya kan? Biar apa? Kita selesaikan dulu. Nggak mungkin kita dipanggil langsung stop, itu nggak mungkin, susah. Nah, Nabi SAW lihat bagaimana caranya beliau mendakwahi orang yang tidak paham. Ketika para sahabat Nabi SAW kesal, ada seorang yang tiba-tiba masuk masjid dan dia buang air kecil dalam masjid, mereka berpikir ini kurang adab, kurang ajar ini. Masjid itu tempat yang suci, bersih buat sholat, kok tiba-tiba dia masuk? Mereka tahu hukumnya, maka mereka pun tegas kepada seorang Arab Badui ini, Arabi ini. Tapi lihat, Nabi SAW itu tahu bagaimana cara menyelesaikannya. Nah, dari sisi dakwah atau dari segi dakwah ini penting. Kita tidak boleh asal melarang seseorang, atau kita tidak boleh asal memarahi seseorang ketika kita tahu dia tidak paham atau belum paham. Nabi mengatakan la tuzrimu, jangan kalian larang dia atau jangan kalian usir dia. Biarin dulu, biarkan dia selesai membuang hajatnya. Makanya kadang ini kalau dari segi dakwah, kita itu kadang gak sabar. Gak sabarnya bagaimana? Kita itu pengen orang itu benar sesuai dengan kemauan kita. Dipaksakan, pokoknya nggak mau tahu. Ini dalilnya jelas kok. Ya, kalau dilaksanakan berpahala, nggak dilaksanakan berdosa. Oh, nggak boleh seperti itu. Nabi saja itu memperhatikan kondisi umatnya, kondisi para sahabatnya diperhatikan. Nabi tidak asal memerintahkan, tidak juga asal melarang. Nah, coba kita kembalikan ke diri kita masing-masing. Mau nggak ketika kita berbuat kesalahan, kita dimarahin, mau nggak kira-kira? Mau nggak kira-kira kita? Nggak mau. Kita nggak suka dilakukan seperti itu kan? Nah, itu dakwah. Maka ketika kita melihat kondisi seperti ini, kita lihat ini orang nggak paham, oke, biarkan dulu, baru ntar nasihati. Begitu caranya. Nah, kemudian Nabi SAW mengatakan inna hadhil masajid, sesungguhnya masjid-masjid ini la tasluh li syai'in min hadzal baul. Itu tidak boleh dikotori dengan air kencing seperti ini. Wala qadar, pun juga tidak dengan kotoran-kotoran. Innama hiya li dzikrillah azza wa jalla was salati wa qiraatil Qur'an. Masjid itu tempatnya apa? Berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, tempatnya salat, tempatnya membaca Al-Qur'an. Makanya para ulama itu mewanti-wanti kita, jangan kita melakukan hal-hal yang bersifat duniawi di dalam masjid. Jangan. Ini yang juga sering ana sampaikan. Terkait dengan apa? Jual beli. Ada beberapa ustadz yang itu menyampaikan di dalam masjid apa? Bisnisnya, menawarkan produknya. Boleh tidak? Tidak boleh. Masjid itu untuk apa? Untuk mengingat Allah, berzikir, sholat, baca Al-Quran. Tapi ustadz, boleh nggak kita ngajarin orang bahasa Indonesia di masjid? Boleh nggak kira-kira? Boleh. Kenapa boleh? Belajar itu salah satu tujuan utama bukan? Iya. Boleh-boleh aja.
tapi lebih baik di luar masjid. Karena apa? Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika sifatnya duniawi. Tapi belajar itu kan dianjurkan, bahkan diwajibkan. Nah, bahkan Ana nyampaikan juga berkaitan dengan masalah politik. Ana katakan politik itu ada dalam Islam. As-siyasah al-islamiyah itu ada. Tapi masalahnya banyak yang bahas politik di masjid itu tujuannya bukan untuk kebaikan, melainkan karena hawa nafsu. Melainkan karena hawa nafsu, untuk dunia saja, itu yang tidak boleh. Makanya kalau kita membahas urusan dunia jangan di masjid, di luar masjid. Nah, fa amara rajulan minal qaumi faja'a bidalwin min ma'in fashannahu alaihi. Maka Nabi SAW pun akhirnya memerintahkan kepada seorang sahabi untuk membawa seember air dan menyiram ke tempat yang terkena air kencing tadi. Begitu caranya, iya. Nah, jadi satu hadis ini saja kita bisa mendapatkan banyak faidah. Baik. Nah, intinya adalah hendaklah kita memperhatikan tempat sholat kita. Kalau memang kita merasa ada najis, dibersihkan dulu. Dibersihkan dulu. Lagi-lagi kita berpikir dengan logika kita. Kita ingin rumah kita kotor atau bersih? Bersih. Alasannya apa? Nyaman. Yang kedua, kalau ada tamu tidak malu kan? Ada nggak orang itu kalau datang tamu tiba-tiba dia dia gambar begitu aja? Enggak, mesti bersih-bersih dulu kan? Itu urusan dunia, urusan manusia. Lah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala? Nah, makanya penting banget khususnya bagi teman-teman DKM ya, yang ada marbot dalamnya, perhatikan tempat sholat kita ini. Makanya jangan malas-malasan, dan ini pahalanya besar. Dan Ana akan jelaskan sudah besoknya. Insya Allah kita bahas pekan depan, tapi Ana ingin sedikit membahas bagaimana dengan kotoran cicak yang biasanya itu banyak ya di masjid-masjid, di rumah kita. Baik. Kotoran cicak itu ada ikhtilaf di antara para ulama. Ana ingin bahas sekilas saja dulu, insya Allah kita bahas pekan depan detailnya bagaimana. Kotoran cicak itu ada perbedaan pendapat ulama. Sebagian ulama mengatakan bahwa cicak itu adalah hewan yang darahnya tidak mengalir. Artinya kalau hewan itu darahnya tidak mengalir, maka kotorannya tidak najis. Tapi pendapat lain mengatakan cicak itu adalah hewan dengan darah yang mengalir, maka kotorannya adalah najis. Nah, tapi menggabungkan dua pendapat ini, ada pendapat lain. Kalau kotoran yang sedikit itu ma'fu, dimaafkan, dimaklumi. Artinya kalau ada kotoran cicak di dalam masjid, ya kita dimaklumi itu. Namun Ana ingin menegaskan bahwa kalau kita memang mendapati ada kotoran cicak, ketika kita dalam masjid ada kotoran cicak, ambil tisu, bersihkan itu, buang keluar. Harus ada upaya dulu, jangan dibiarkan begitu saja. Ustadz, Ana safar ke suatu daerah, karena waktu sholat Ana mampirlah ke masjid. Masjidnya Ustadz banyak kotoran cicak. Apakah sah sholat Ana di sana? Ana katakan bersihkan dulu itu. Bersihkan dulu, cari sapu, cari pel, beramal sedikitlah. Ya, bersihkan baru kita sholat. Tidak susah toh? Tidak susah. Nah, wallahu taala alam bisawab. Ini kaji kita yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan ini pekan depan di malam yang sama, malam Sabtu insyaallah di pekan ketiga bulan Oktober ini. Jazakumullahu khairan kepada para ikhwan dan akhwat sekalian. Kita cukupkan kaji kita kali ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.